Iya, ya tema dari firman Tuhan ya hari ini adalah doa itu meneguhkan iman. Ya, ini adalah tema gereja di tempat ini, saudara. Doa meneguhkan iman. Mungkin kita bertanya, loh, kenapa sih iman itu harus diteguh-teguhkan? Berapa banyak dulu di sini yang sudah beriman? Tolong angkat tangan. Yang sudah beriman, ya, puji Tuhan. Semua beriman dong. Kalau tidak beriman kan pulang aja ya, nggak ada di sini. Nah, pertanyaan yang berikutnya, siapa yang percaya bahwa imannya itu teguh? Mulai ragu ini angkat tangan. Tadi yang beriman semua, begitu ditanya yang teguh imannya berapa banyak? Nah, mulai memang tidak sembarangan menjawab iman itu teguh, karena ya keteguhan iman itu kan harus lewat ujian. Amin. Dan iman itu memang ya harus kita sendiri yang berusaha untuk meneguhkan iman, karena Alkitab berkata begini, saudara. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Coba kita baca bersama dulu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan di sana berkata demikian, saudara. Baca bersama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Berarti iman itu dari kita atau dari Tuhan? Halo? Dari kita kan? Kita loh yang harus ya beriman kepada Tuhan. Ya, kita loh yang harus beriman. Seorang perempuan pendarahan yang disembuhkan Tuhan Yesus, 12 tahun dia mengalami pendarahan, itu bukan hal yang biasa loh. 12 tahun. Ya, kita aja wanita kalau datang menstruasi lebih harinya kita keliengan ya, pusing karena darahnya lebih dan lama. Perempuan ini 12 tahun. Dia mengalami pendarahan yang begitu parah, dan Alkitab berkata dia sudah berobat ke semua dokter loh, bukan nggak ada usaha loh. Dia berobat dari satu dokter, bahkan Alkitab mencatat semua yang dia punya kekayaannya habis buat berobat. Tapi waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Ada rasa percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu ketika imannya timbul, ya, Alkitab berkata dia dengar bahwa Yesus akan datang di kotanya, dia melangkah dengan iman. Saudara, orang yang pendarahan 12 tahun itu pasti keliengan, pusing, ya, vertigo loh. Ya, saya ini termasuk orang yang kurang darah, saudara, darah rendah. Ya, jadi kalau pas lagi benar-benar drop itu, aduh ya, kalau vertigo tuh parah, saudara. Dan itu pusing, mual, bercampur semuanya. Nah, saya bayangkan nih perempuan 12 tahun, tapi karena ada iman itu yang menggerakkan dia untuk berjumpa dengan Yesus, dia datang. Dan yang luar biasa, ketika dia menjamah dengan iman, kan dia bilang di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu imannya. Dan benar ketika dia menjamah Yesus di tengah kerumunan orang banyak, Alkitab berkata seketika itu juga dia sembuh. Saudara, ketika dia sembuh, Yesus itu berpaling dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Dan murid-muridnya berkata, hello, please deh, ini ribuan orang yang ikut engkau. Bukan hanya menjamah, semua orang berdesak-desakan pengen memegang engkau, dan semua orang pegang engkau. Tapi kau bertanya siapa yang jamah? Lalu Tuhan bilang, enggak, memang banyak orang yang menjamah aku, tapi ada satu jamahan yang berbeda, yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Wow, enggak, saudara? Banyak orang ikut Yesus, tapi hanya sedikit yang datang dengan iman. Makanya hanya sedikit yang mengalami mujizat. Enggak semua orang Kristen mengalami mujizat. Maaf, kalau imanmu redup, apalagi imanmu mati, ayat ini dengan jelas berkata, tanpa iman, tidak mungkin orang itu berkenan pada Tuhan. Lo berkenan aja kagak, apalagi mengalami mujizat. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, ada sebuah jamahan yang berbeda. Saya mau tanya, kira-kira sebenarnya Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Yesus harus bertanya agar murid-murid mendapatkan sebuah pengalaman bahwa tidak semua orang yang mengikut Yesus itu benar-benar akan mengalami kuasanya, saudara. Lalu Tuhan bilang ada satu jamahan yang berbeda, yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Lalu dengan takut perempuan itu menjawab, akulah, karena aku ini pendarahan 12 tahun, aku sudah berobat kemana-mana, tapi dengan iman aku berkata, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh. Dan Yesus berpaling kepada dia. Yesus tidak ngomong begini, saudara, perhatikan baik. Yesus nggak ngomong gini, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. No, Tuhan bilang apa? Imanmu.
imanmu yang menyembuhkan kau. Wow nggak saudara? Jadi memang iman itu, saya terlalu bersemangat. Iya. Saudara, iman itu sesuatu yang luar biasa banget loh. Kalau kita lihat ya, Tuhan tuh nggak ngomong kuasaku menyembuhkan engkau, enggak. Imanmu menyembuhkan engkau. Jadi dengan kata lain di sini, iman yang bagaimana yang bisa menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya, hati-hati loh, ayat ini serius berkata tanpa iman. Dan begitu banyak ternyata orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, ya imannya redup, bahkan banyak yang imannya mati. Makanya kita kalau ketemu, gimana Pak? Ya begini-begini aja lah, mau di apa lagi? Memang keadaannya sudah begini kok. Kita sering mendengar banyak orang begitu, padahal Kristen, setiap minggu dia ke gereja. Saudara, untuk iman kita hidup, untuk iman kita itu aktif, ya itu harus ada usaha dari diri kita. Ya, salah satunya itu doa. Doa itu meneguhkan iman. Ada banyak hal yang dapat meneguhkan iman, tapi salah satunya itu adalah doa. Mari kita lihat bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Lalu baca ayat selanjutnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudara, ya kalau kita lihat ayat 5 tadi dikatakan, jika ada di antara kita, ini kan tentang hikmat ya, yang kekurangan hikmat, coba diganti ya. Kekurangan apa saudara hari ini? Uang ya. Langsung ada yang jawab uang. Ya, jika ada di antara kamu yang kekurangan uang, tadi kan kesaksiannya Pak Halim ya. Tadi kesaksiannya kan sama toh, pas Covid ya. Deg-degan, gaji staf harus dibayar. Padahal dari pemerintah nggak tahu ada turun atau tidak. Ya, bahkan tadi sudah beli lelangan, saya waktu itu diminta lukisan saya Pak, tapi kebetulan saya belum melukis hari-hari ini ya. Ya, diminta ya Bapak dengan iman kan, mau membeli satu karya seni untuk uangnya dipakai buat pembangunan. Ya padahal ya Pak Halim tadi bilang ya uang segitu ya mungkin ada, tapi kan itu di luar cadangan yang lain kan. Tapi Bapak percaya dengan iman, berarti kan sama aja kita ganti di situ, jika ada di antara kamu yang kekurangan uang. Banyak orang itu saudara kalau mendengar khotbah gini, saya lihat khotbah-khotbah saya itu ditayangkan di Instagram, di YouTube, ya enak aja loh. Utang kok minta Tuhan turut bekerja. Ya makanya kau tidak pernah mengalami mujizat, karena kau tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Saya kan sering bersaksi, dulu saya dikejar debt collector. Ya, saya pernah rasakan dikejar debt collector saudara. Bukan karena saya nggak mau bayar utang, memang tidak ada duit buat bayar. Bukan saya memang sengaja ngutang supaya saya nggak bayar, bukan. Memang Tuhan izinkan. Ya, lancar-lancar tiba-tiba terjadi sesuatu. Hidup ini kan berjalan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kan. Tiba-tiba saya nggak bisa bayar, ya nggak bisa bayar. Waktu itu nggak ada pelayanan, ya dikejar debt collector, ya pintu pagar saya ditendang saudara, dimaki-maki saya. Ya saya tidak menghubungi orang tua saya tidak menghubungi mertua saya tidak menghubungi ipar saya duduk berdoa di kaki Tuhan. Ya secara manusia kita mungkin berpikir, bisa nggak sih Tuhan menjawab? Bagaimana mungkin Tuhan menjawab? Saya berdua dengan suami waktu itu duduk, kita hitung utang kita berapa yuk, sekitar 80 juta. Zaman itu saudara, berapa puluh tahun lalu.
Ya kira-kira saya mau tanya sama saudara, 80 juta hari itu Tuhan bisa nggak kasih? Saudara semua terdiam kan? Karena saya juga waktu itu nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir uang 80 juta berapa puluh tahun lalu itu bagaimana bisa Tuhan kirim. Tapi bagian kita memang iman itu sesuatu yang tidak gampang untuk dipercaya. Namanya aja iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam iman ada dua aspek, yaitu harapan dan bukti. Saya mau tanya, harapan sudah terlihat belum? Namanya juga masih ya berharap. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang tidak PHP, toh? Kalau orang kan PHP atau pemberi harapan palsu. Tapi kan Tuhan harapannya tidak palsu, ya. Jadi iman itu ada harapan, tapi juga ada bukti bahwa engkau sudah menerima. Makanya tidak gampang beriman, dan tidak semua orang itu memang mau meneguhkan imannya, karena manusia itu suka yang masuk akal, sementara Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Dan iman itu tidak masuk akal. Kami berdua hitung semua utang kami bentangkan di meja. Lalu kami berdua hitung 80 juta, uang dari mana? Nggak mungkin saudara. Kita punya rekening 6 juta aja habis tiba-tiba mau ambil saldo minta maaf. Ya, padahal itu nggak hari lebaran loh. Terjadi di hidup kami. Kami duduk di kaki Tuhan, kami nggak tahu bagaimana caranya. Hanya dengan iman kami percaya Engkau berjanji, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tapi kita kan tidak tahu. Saya juga tidak ngomong-ngomong ke orang-orang. Ya udah kita duduk berdoa. Tiba-tiba ada satu ibu, saudara, Bu Debi, saya pengen, maaf ya, saya di sini kayak beginilah khotbah saya ya. Siapa suruh undang saya? Saya yakin kalau Pak Julius pasti nggak marah-marah ya. Sama saudara itu kalem, lembut ya. Saya ini orang Solosi. Suami saya Solo, tapi saya Solosi. Jadi Solo ada wesinya. Berarti keras, saudara. Ya, kalau dengar firman tuh langsung cepat amin gitu loh. Karena bagaimana respon saudara terhadap firman Tuhan, seperti itulah firman akan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Amin dong.